Halo Sobat PSA, selamat datang di podcast santai Andreas. Kembali lagi bersama aku, Baby, yang akan ngajakin kalian ngobrol hari ini bersama narasumber kita yang pastinya keren. Dan tema kita hari ini adalah yang sering dipertanyakan di antara umat-umat di Katolik ini. Pastinya yang sentingan suka didengar kita lah di PSA. Nah, karena kita akan membahas sesuatu yang sering disebut tapi jarang-jarang benar dipahami, yaitu tentang kardiwilarsa. Nah, buat teman-teman siapa yang pengen tahu lebih banyak tentang kardiwilarsa? Pasti banyak dong ya. Nah, hari ini kita akan ngobrol dengan dua narasumber. Dua bapak-bapak keren pastinya ya, yang sudah lama malang melintang di dunia pelayanan pastoral. Yang pertama, ada Bapak Gesit Pentadi, yang dulu pernah menjabat sebagai DPP ya Pak ya. Nah, syarat pembentukan seksi kardiwilarsa, Pak Gesit juga ada di situ. Dan saat ini beliau menjabat sebagai sekretaris ZKP. Nah, selamat siang Pak Gesit. Ya, selamat siang ya. Selamat datang di PSA. Ya, terima kasih udah diundang ya. Sama-sama. Santai gas. Iya, yang penting kita harus santai Om ya. Santai aja. Lalu yang kedua, Bapak keren kita yang satu ini nih. Ada Bapak Jonitan Charles. Beliau adalah seksi kardiwilarsa PSA. Selamat siang Pak Joni. Selamat siang, Baby. Terima kasih nih ya, udah diundang juga kita dengan Pak Gesit di podcast Santai Andreas. Sebenarnya kita itu berteman ya teman-teman, tapi kita kan harus ngobrol jadi harus santai. Nah, kita ini mau ngobrol sesuatu, boleh kan ya Bapak-bapak berdua? Boleh, harus. Boleh ya. Nah, yang pertama, banyak saya ditanyain, kardiwilarsa itu sebenarnya apa sih? Itu yang pertama. Bagaimana? Kardiwilarsa itu kayak gimana sih, maksudnya arti dari kardiwilarsa? Kenapa di gereja Katolik ada kardiwilarsa? Iya. Boleh nih di antara berdua? Boleh. Nanti Joni pasti mengungkapin. Ini lebih ahli. Kalian lebih ahli ya. Abadi. Susu. 6 tahun lebih gitu. Jadi kardiwilarsa ini sebenarnya buat kita orang Katolik sebenarnya sarana melakukan ajaran kita juga sebenarnya. Di mana kita diajarkan untuk boleh hidup bersama dan bisa saling membantu ya dengan kasih. Nah, kardiwilarsa ini bagian dari kehidupan kita juga, walaupun yang dibicarakan kan kematian gitu ya. Oh, kardiwilarsa itu tentang kematian. Makanya sering disebut sebagai seksi pencabut nyawa gitu. Oh, bukan juga. Karena kita membantu, di situ banyak nanti didengar nanti dari Pak Joni bagaimana peran dari kardiwilarsa untuk membantu umat yang sedang kebukaan. Itu kan tadi nih, Betul. itu yang ditambahin sebenarnya. Jadi kalau kita menarik sejarah sebelumnya ya, dulu sebelum paroki Santo Andreas terbentuk memang sudah ada kardiwilarsa ya, disebut kardiwilarsa. Cuma ketika sejak tahun 2018, waktu itu romonya adalah Romo Eng, Romo parokinya Romo Eng. Beliau mencetuskan ini harus ada seksi tersendiri yang mengurus mengenai kardiwilarsa ini ya. Jadi tidak bisa digabung dengan, dulu masih dipegang oleh sekretariat. Oh, masih sekretariat paroki ya. Paroki. Akhirnya dengan ide dari beliau, Romo Eng tadi punya ide, disampaikan dulu tadi seperti Mbak Bibi bilang, Pak Gesit waktu menjadi DPP ya, saat itu akhirnya dibentuklah seksi kardiwilarsa sejak tahun 2018. Nah, kalau kita bicara tentang kardiwilarsa itu, ya memang itu adalah bentuk pelayanan, artinya gereja itu hadir. Gereja itu hadir untuk melayani umatnya. Kalau kita bicara paroki Santo Andreas, berarti gereja paroki ini hadir untuk melayani, membantu umat di paroki Santo Andreas yang sedang mengalami atau tertimpa kedukaan. Karena memang kalau kita pada saat terjadi kedukaan itu ada banyak hal yang harus diurus. Ya, dengan adanya seksi kardiwilarsa tersendiri, itulah tugasnya
untuk membantu meringankan beban dari keluarga, terutama keluarga yang berduka, karena biasanya pada saat ada kedukaan itu secara psikologis keluarga itu bingung, saya harus bagaimana ya? Iya. Ini harus apa yang kita urus ya? Disitulah fungsi utama dari seksi Kardiwilasa. secara tugas dan tanggung jawab. Tetapi kalau kita bicara secara paroki, yaitu tadi Kardiwilasa ini salah satu dari bentuk bahwa paroki itu hadir untuk melayani umatnya, seperti itu. Karena itu sebagai sarana solidaritas sosial. Oh, sarana solidaritas sosial. Bukan cuma kayak asuransi, ya. Ada orang ikutan sebagai anggota, terus nanti dia berhak dapat apa? Bukan cuma seperti itu. Oh, bukan cuma seperti itu ya. Nah, itu bisa dipakai buat umat kita yang membutuhkan juga. Oh, oke. Itu hadirnya gereja di tengah kebutuhan umatnya juga, kira-kira gitu. Oh, jadi begitu ya. Ternyata Kardiwilasa itu merupakan bentuk pewartaan atau pelayanan kasih dari Gereja Katolik kepada umat yang ada di Paroki Santo Andreas tentunya ya, Pak ya. Nah, sebenarnya ada juga nih yang mau saya tanyakan. Seperti apa sih bentuk pelayanan yang diberikan Kardiwilasa kepada umat di paroki? Oke. Sebelum kita bicara bentuk pelayanannya, mungkin saya sedikit jelaskan ya bahwa tadi Kardiwilasa Paroki Santo Andreas itu hanya melayani umat Paroki Santo Andreas. Nah, jadi dasarnya adalah dibuktikan dengan sebelum dia terdaftar sebagai anggota Kardiwilasa, kami ini tim dari seksi Kardiwilasa kita akan melihat dulu bahwa mereka ini memiliki kartu keluarga Katolik Paroki Santo Andreas. Jadi dengan adanya kartu keluarga kan berarti mereka memang adalah umat dari Paroki Santo Andreas. Nah, setelah dengan kartu keluarga tadi, nanti baru dia bisa mendaftarkan sebagai peserta Kardiwilasa. Nah, jadi apa aja sih yang didapatkan dari kepesertaan anggota Kardiwilasa itu? Yang pertama, saat ini kita bekerja sama dengan Rumah Duka Sentra Medica yang ada di Cibinong. Oke. Fasilitas yang diberikan bagi umat yang sedang mengalami kedukaan itu yang pertama adalah peti jenazah. Ya, peti jenazah. Nah, yang kedua itu ada ambulans. Oh, ada ambulans juga. Ambulans untuk mengantarkan peti jenazah ke rumah, seandainya disemayamkan di rumah, atau misalnya menjemput karena akan disemayamkan di Rumah Duka Sentra Medica. Dan yang terakhir, karena kita sudah melakukan kerjasama secara artinya dari gereja dengan pihak rumah duka. Ya, mereka memberikan salah satu kemudahan itu adalah mereka mau membantu mengurus tanah makam. Yang saat ini tanah makam yang dibantu pengurusannya dari Rumah Duka Sentra Medica itu adalah TPU Tajur Halang dan TPU Babakan Madang. Ya, jika umat akan dimakamkan di kedua TPU tersebut, maka dari Rumah Duka Sentra Medica akan memberikan bantuan pengurusan tanah makamnya. Jadi biasanya nih yang paling salah satu yang ketika ada kedukaan ini agak sedikit bikin sulit ya. Untuk keluarga itu adalah saya mau dimakamkannya di TPU mana gitu. Ada enggak? Itu kan butuh waktu, butuh effortnya untuk warawirinya kemana-mana, kita agak susah, informasinya kan nggak gampang. Nah, nanti dengan adanya dia ikut dari sebagai peserta Kardiwilasa, nanti kita bisa bantu tuh. Oh, ada 2 TPU nih, nanti tinggal keluarga memutuskan mau di mana gitu ya. Dan itu keluarga nggak perlu lagi datang ke TPU-nya gitu. Jadi nanti dari pihak tim Kardiwilasa, seksi Kardiwilasa dengan Rumah Duka akan berkoordinasi. Sebelum berkoordinasi, kita akan menentukan bareng-bareng dari informasi dari keluarga pengen di mana. Nah, nanti saya akan menyampaikan ke pihak Rumah Duka. Pihak Rumah Duka. Nanti mereka yang
akan berkoordinasi dengan pengelola dari tempat pemakaman umumnya tadi, yang kedua, dua TPU tadi ya. Nah, itu tiga jenis pelayanan yang bisa diberikan saat ini di luar beberapa hal yang lain. Tapi dari kerjasama dengan antara Paroki Santo Andreas dengan rumah duka itu ada seperti itu. Udah lebih orang nggak takut lagi itu bingung. Biasa kalau orang kedukaan tuh Iya, panik kan, bingung mau gimana. Kalau dibantu oleh seksi kardiwilasa nanti menghubungkan cari informasi yang susah kan, supaya nggak panik dan segala macam, nanti dibantu. Yang penting memang tadi beberapa sudah disampaikan bahwa ini kan sekali lagi bukan iuran sekali doang ya, tapi ini berkelanjutan, menunjukkan bagaimana gereja juga hadir. Mengenai pelayanan liturginya tetap ya paroki membantu. Sekaligus biasanya diinformasikan ketua lingkungan bersama dengan seksi kardiwilasa. Berarti kardiwilasa sangat membantu sekali ya dalam membantu memberikan pelayanan bagi umat yang sedang mengalami kedukaan tentunya ya. Karena kan kalau kami yang cerita mungkin nggak bisa. Iya ya. Membantu, karena mereka belum mengalami ya, pasti. Bisa cerita. Karena kalau dari cerita tadi yang aku dengar memang iya juga sih, kalau kita mengalami kedukaan tuh boro-boro mau nginget mesti kemana ya, mesti ngurus di mana, nanti mau dimakami di mana. Tapi ternyata gereja memberikan fasilitas untuk membantu umatnya ya Pak ya. Dan ada tambahan lagi nih Mbak Bebi. Apa tuh? Itu kan tadi kalau kita bicara mau dimakamkan di TPU mana. Tapi juga misalnya nanti ada yang saya mau kremasi atau saya mau disemayamkan di rumah duka. Nah, itu juga kita bisa akan membantu untuk mengkoordinasikan itu. Jadi keluarga pun intinya kami dari tim Kardiwilasa ini sebisa mungkin membantu untuk koordinasi dengan pihak ketiga, supaya nanti keluarga tinggal saya mau disemayamkan di rumah duka, nanti dimakamkannya misalnya di TPU, berarti kita koordinasi sama TPU-nya yang mana. Saya nanti mau dikremasi misalnya, nanti kita akan koordinasi dengan rumah duka almarhum tuan atau nyonya atau ini akan dikremasi. Jadi sampai sana mereka nggak akan koordinasi ke rumah duka, kami nanti gimana, nanti semua akan berjalan. Yang penting tadi dari pihak rumah duka adalah bahwa yang mengkomunikasikannya adalah PIC dari Kardiwilasa. Ya, jadi harus tim dari Kardiwilasa yang menyampaikan bahwa ini adalah rumah paroki Santo Andreas. Sebagai tim validasi ya sebenarnya. Jadi tidak bisa nanti datang, bukan tidak bisa ya, datang nanti ke sana ujuk-ujuk setelah masuk terus diurus, baru setelah masuk baru bilang dari paroki. Nanti ada, karena nanti gini, ada harga khusus ya. Harga khususnya ya. Ada harga khusus untuk member. Untuk member. Jadi untuk peserta Kardiwilasa itu pasti akan ada harga khususnya. Oke. Jadi ketika dari awal makanya harus berkoordinasi itu supaya salah satunya tadi ya, ada harga khusus tersendiri yang akan diberikan dari Rumah Duka Sentra Medica kepada pihak keluarga, karena mereka adalah anggota Kardiwilasa dari Paroki Santo Andreas gitu. Oke, nah berarti yang tadi Pak Kesit sebutkan adalah memang iuran ini bukan hanya untuk sekali, tapi itu berkelanjutan ya. Berarti iuran Kardiwilasa itu memang sangat berguna bagi keluarga yang mengalami kedukaan mulai dari awal sampai ketika mereka akan melakukan prosesi pemakaman atau pengkremasian jenazah sesuai permintaan keluarga yang ditinggalkan ya. Nah, kalau boleh tahu lagi nih, kenapa sih kok kita itu harus berpartisipasi dalam sistem Kardiwilasa ini? Emang dikit ya. Oke. Jadi secara hukum gereja, hukum kanon itu memang menyebutkan bahwa kita harus sebagai gereja itu kan kumpulan dari umat beriman. Betul. Kumpul tuh ngapain? Kita sama-sama punya kepentingan untuk mengembangkan iman, bersatu dalam ekaristi, sakramen-sakramen gitu ya. Termasuk salah satunya guyup dalam hal-hal sosial seperti ini. Jadi secara hukum dijamin juga, ada dasarnya bahwa Kardiwilasa ini
dianjurkan oleh gereja, walaupun bukan wajib ya, dianjurkan oleh gereja untuk umatnya bisa mengadakan persetujuan bersama atau kegiatan bersama ini untuk saling bisa membantu dan meringankan tadi dalam suasana kasih. Jadi memang iuran ini kita anggap kelihatannya nggak diwajibkan, tapi kita sangat menganjurkan gitu untuk dilakukan dan dijalankan. Saya kira akan membantu kalau tadi bagaimana manfaat atau peran yang diberikan oleh seksi Kardiwilasa atau Kardiwilasa sebagai keanggotaan itu pasti sangat membantu. Jadi saya kira sangat disarankan dan dianjurkan untuk ikut. Dan ini memang sampai sekarang Pak Joni pasti masih menyampaikan bahwa ini iuran bukan per orang ya, tapi per kakak. Nah, mungkin masih banyak umat yang berpikiran, wah, jangan nih iurannya per orang, padahal enggak ya, tapi per kakak. Walaupun jadi misalkan dalam satu keluarga itu ada 10 orang misalkan. Jadi dia nggak bayar 10 orang itu tidak per satu kan, Jadi tapi satu keluarga. Satu rumah kan di kakak itu kan ada anak, Ayah, ibu, istri, lalu anak. Mungkin ada saudara yang yang masuk ke kakaknya itu masuk juga. Oke. Memang dalam ini balik lagi nih bahwa ini bukan asuransi ya. Jadi kita kesadaran bersama untuk melakukan kegiatan sosial juga sebenarnya kan menanggung bersama. Jadi kalau ada anggota keluarga itu yang sudah bekerja, misalnya anaknya sudah bekerja, nah kami anjurkan mereka juga membantu lah ya, ikut mengiur sendiri gitu. Jadi dari iuran keluarga mereka juga ikut karena sudah mampu toh. Jadi itu mungkin ya. Jadi tambahan sedikit yang tadi yang mengenai apakah ini iuran ini per orang atau per kakak. Nah, kalau saat ini adalah iurannya itu satu kakak. Makanya harus tadi yang seperti di awal saya sampaikan, dia itu dasarnya adalah sebagai anggota peserta Kardiwilasa itu adalah kakak. Kakak ini sebenarnya harusnya adalah kakak itu terdiri dari bapak, ibu dan anak. Nah, seandainya ada anggota keluarga lain bagaimana? Anggota keluarga lain seandainya dia sudah bekerja atau menikah, berarti dia harusnya punya kakak sendiri. Kalau sudah bekerja dia bisa ikut berpartisipasi dengan menambah iuran gitu sendiri. Ya, jadi diharapkan kalau ditanya apakah harus apa enggak sih berpartisipasi, kenapa sih harus umat itu, terutama umat kita bicara Paroki Santo Andreas ya, jadi umat Paroki Santo Andreas itu kenapa harus berpartisipasi? Kalau dari saya pribadi sebagai anggota seksi Kardiwilasa, saya melihatnya ada dua ya, mengajaknya ada cara berpikirnya. Yang pertama, kalau kita sebagai keluarga yang mengikuti itu, manfaatnya adalah tadi yang kita jelaskan bahwa pada saat mengalami kedukaan ada orang yang memikirkan bagaimana kami harus seperti apa. Nah, yang kedua, kalau bicara seperti itu kadang saya mampu kok, saya nggak perlu. Iya. Itu untuk secara pribadi, saya nggak perlu. Saya karena punya link ini, link itu dan lain sebagainya, itu nggak apa-apa. Tetapi kalau kita bicara lagi yang kedua dari sisi bahwa bentuk kita sebagai umat sendiri ya, umat juga ikut berpartisipasi, bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi untuk keseluruhan umat. Karena gini, pada saat kedukaan itu, saya ini dari seksi Kardiwilasa, semenjak seksi Kardiwilasa dibentuk sampai dengan saat ini, berarti kurang lebih sudah 7 tahunan ya. Lama juga berarti kita ya. Ada 3 orang tim ini, kita belum pernah diganti. Jadi yang kita ceritakan kan gini ya, kita mengajak umat ya. Kadang ada umat itu pada saat dia mengalami kedukaan sama sekali dia boleh dibilang tidak punya biaya. Ya. Tapi itu terjadi. Ya. Oh, ini benar-benar terjadi. Benar-benar itu terjadi. Kalau seandainya dia tidak ikut dalam kepesertaan Kardiwilasa, biaya kematian ini, yang pertama kematian kan datangnya juga tiba-tiba, tidak direncanakan. Pasti datang tapi nggak tahu ya. Jadi ada juga yang lagi yang pegang duit sih, ada yang punya uang, tapi ada juga yang sama sekali tidak. Nah, bagi
bagi kita yang tadi saya bilang, kalau secara pribadi, saya bicara pribadi, ya udah saya boleh lah, nggak perlu bagi saya. Tapi kalau kita mau melihat secara umum, kalau kita saling mau bantu atau bahu membahu membantu umat-umat yang di paroki Santo Andreas ya tadi, dengan kita ikut serta dalam sebagai anggota Kardigelasa, nah, kita ini sebenarnya bisa membantu umat-umat seperti tadi yang tadi saya bilang. Dia tidak mampu, ya boleh dicari tahu juga harga peti ini sekarang berapa. Iya ya. Ambulans itu berapa, tanah makam itu berapa, biayanya itu nggak sedikit ya. Kita aja kalau karena bekerja sama dengan Rumah Duka Sentra Medika aja, tadi yang saya sampaikan di awal juga bahwa masih ada dapat harga spesial khusus lah. Harga khusus juga itu udah bunyi ibaratnya, udah lumayan besar ya. Tapi kalau bisa tidak ikut itu jauh lebih besar lagi. Dan berdasarkan pengalaman saya pribadi ketika ngurus seperti ini ya, kedukaan, boleh dibilang itu banyak biaya-biaya yang bias. Artinya mungkin harusnya segini, tapi namanya kita harus segera buru-buru panik. Oh, contoh peti mati bisa harganya lebih tinggi lagi. Ambulans mungkin ya udah buru-buru deh. Itu lebih tinggi lagi. Nah, itu yang kadang-kadang biaya-biaya seperti itu muncul. Ya, bisa jadi muncul. Nah, kalau dari saya pribadi, saya hanya menghimbau ya kepada umat paroki Santo Andreas, ayo ikut berpartisipasi sebagai anggota Kardigelasa, meskipun tidak diwajibkan ya, diwajibkan, tapi ya sangat dianjurkan ya. Kalau bisa dianjurkan, oke lah, ayo kita saling bahu-membahu, bisa saling membantu. Itu juga bentuk pewartaan kita. Mungkin pewartaan itu atau pelayanan itu nggak harus secara langsung, ya, harus secara langsung kelihatan gitu. Tapi bisa juga tidak kelihatan ya, seperti ini. Itu penekanannya kalau menurut saya sih, kenapa diminta partisipasi. Ayolah gitu. Karena ini sangat gitu. Berguna banget sih ya sebenarnya sih kalau itunya ya. Sangat berguna. Tapi saya nanya boleh nggak? Boleh. Ini gelasnya ada isinya nggak? Ada. Oh silakan minum silakan. Nggak ada endorse sih. Silakan. Endorse-nya Paroki Santo Andreas. Silakan. Oke, lanjut. Nah ini aku mau nanya nih. Sebenarnya kalau dari seksi Kardigelasa sendiri, bagaimana ketika ada umat nih, dia memang sudah ikut Kardigelasa, tapi almarhum tuh menginginkan misalkan dimakamkan di makam keluarga. Nah itu Kardigelasa apa bentuk dari pelayanan yang Kardigelasa berikan? Oke. Jadi kalau kita berbicara case, memang ada beberapa case tertentu, tapi yang umum terjadi ya. Tadi seperti di awal saya bilang bahwa ada pelayanannya adalah dalam bentuk peti jenazah, ambulans, dan misalnya tanah makam. Seandainya dari 3 ini hanya diambil 1, misalnya saya butuhnya ambulans juga, nggak apa-apa. Jadi nggak perlu harus nggak perlu harus tiga-tiganya. Ya, jadi termasuk tadi pertanyaan dari Mbak Baby, saya mau dimakamkan di Jawa misalnya, bisa. Oh itu bisa. Ada case seperti itu ada. Oh ada juga. Bisa. Jadi peti ambulansnya dari Sentra Medika melalui koordinasi dengan kami. Nah, setelah itu diantarkan ke tempat pemakaman yang diinginkan. Memang secara perjanjian resminya ada batas wilayah. Ya, itu ada batas wilayah pengantaran ya dari Sentra Medika, Rumah Duka. Jika di luar dari batas yang sudah kita sepakati dalam perjanjian, itu akan dikenakan biaya tambahan. Ya, dan itu nanti besarnya berapa tergantung dari jaraknya, tempatnya di mana. Nah, dengan adanya kerjasama tadi saya bilang bahwa itu akan lebih jelas biayanya. Ya. Tidak simpang siur nanti sekian. Kita tidak tahu mahal atau tidaknya. Tapi kalau dengan adanya Sentra Medika, dia menyiapkan armada, menyiapkan armadanya juga. Jadi secara biaya itu akan lebih bisa, kalau menurut saya akan lebih bisa dipertanggungjawabkan lah. Jadi masuknya satu pintu, dan itu bisa dilakukan seperti itu. Bahkan jangankan di istilahnya kalau jalan darat, kalau lewat udara pun
bisa. Oh bisa ya, bisa berarti dari sentra medika juga. Yang penting kita tadi saling koordinasi ya. Maunya seperti apa supaya bentuk pelayanannya itu jadi tepat sasaran. Nah, tadi saya bilang kembali lagi, makanya kenapa saya dari seksi kardiowilasa atau dari paroki sebenarnya adalah mengajak sebisa mungkin ikut berpartisipasi. Tadi yang seperti tadi yang akan didapat tadi ya. Jadi nggak hanya sebatas ada peti, ada ambulans, ada itu, karena pada saat kedukaan pasti ada banyak case-case yang kita tidak bisa prediksi, tapi itu harus segera dilaksanakan ya. Nggak bisa meninggal tunggu kita koordinasi 7 hari dulu. Wah ini keburu itu ya. Di dalam nggak enak banget ini 7 hari gitu. Berarti banyak juga ya kasus-kasus yang dialami oleh kardiowilasa sendiri, selain case yang tadi, apalagi tuh kira-kira yang case yang paling umum lah yang paling sering dihadapi. Misalnya meninggalnya di rumah sakit, terus kita mau dibawa disemayamkan di rumah duka, nanti kita akan koordinasi. Oh ya nggak usah dari ambulans rumah sakit. Biasa biaya lagi tuh. Nah, biasa ada biaya lagi. Oh, kalau di rumah sakit ada biaya lagi? Ya, dari rumah sakit nggak mengantarkan ke rumah duka, itu kan pasti kena biaya. Oh, nanti ya sudah, kita koordinasi aja. Nanti dari rumah duka akan langsung ngirim ambulan, penjemputan. Misalnya, saya nggak ada nih yang memandikan jenazah. Ya, bisa itu disiapkan juga dari rumah duka, sentra medika. Ada jam yang ditentukan. Ya. Kalau malam, apalagi kalau yang meninggal perempuan kan yang mandiin harus perempuan juga. Nanti tinggal kesepakatan dari keluarga. Mau kalau misalnya sama sekali tidak ada dan mengizinkan dari pihak sentra, bisa. Tapi kalau misalnya dari pihak keluarga ada dan akan dilakukan oleh pihak keluarga, itu nggak apa-apa. Jadi salah satu case misalnya seperti itu. Terus juga ini saya mau diformalin misalnya, bisa juga. Cuma nanti ada biaya tersendiri lagi yang harus, jadi ada biaya yang harus ditanggung oleh keluarga juga gitu. Kalau misalnya ada permintaan, catatannya biaya itu akan timbul jika ada permintaan khusus dari pihak keluarga. Tapi kalau standar, misal tadi hanya peti jenazah, terus ambulans biasa, terus disemayamkan dimakamkan di tadi yang ruang TPU tadi, Tanjung Halang, Babakan Madang, itu akan menjadi akan dibayarkan oleh pihak kardiowilasa. Tapi kalau misalnya ada permintaan tadi tambahan, saya akan dimakamkan di luar kota, terus saya nggak mau peti yang standar, sama saya mau peti yang ini. Lalu saya mau disemayamkannya di ruang duka, sama. Saya mau dikremasi, sama juga. Itu ada biaya yang harus dikeluarkan oleh keluarga. Tapi karena dia sebagai peserta kardiowilasa, maka akan ada tarif khusus dan itu tidak standar, dan itu harganya jauh dibanding kalau misalnya kita tidak mandiri ya. Pak Joni, biasanya mungkin umat bingung kan, ini gimana mulai mendapatkan pelayanan kalau ada berita kedukaan. Apa yang mulai nih? Nah, itu menarik sebenarnya nih, Mbak Bibi ya, Pak Gesit ya. Pertama, itu kalau misalnya seandainya ada kedukaan, jadi dari pihak keluarga atau perwakilan dari pihak keluarga itu harus menyampaikan dulu kepada pengurus lingkungan. Ketua lingkungan ya saat ini, kalau kita di Paroki San Andreas kita sebutnya ketua lingkungannya. Jadi dia harus menyampaikan perihal itu kepada ketua lingkungan. Nanti dari ketua lingkungan menghubungi dari tim kardiowilasa. Nah, di tim kardiowilasa. Nah, pertama itu nggak perlu yang harus detail, saya akan rencana begini, dimakamkan di sini. Biasanya itu kan sambil berjalan. Tapi intinya kalau dari kami adalah yang penting ada pemberitahuan. Nah, pemberitahuan tadi bertahap tadi. Ya karena kami juga dari seksi kardiowilasa tidak juga bisa akan melakukan pelayanan tiba-tiba kalau dari pihak keluarga langsung. Karena tetap mereka harus melaporkan dulu kepada ketua lingkungan. Nanti kenapa harus ke ketua lingkungan? Supaya ketua lingkungan bisa koordinasi dengan
tim Kardiwilasa juga dengan sekretariat di paroki perihal nanti mau bisa requiem, tapi bisa requiem dan pelayanan Kardiwilasa ini dua hal yang berbeda ya. Oh, jadi berbeda kalau ya? misalnya saya bukan anggota Kardiwilasa ya, tetap bisa requiem mah nggak ada urusannya. Ya. Dia sebagai anggota itu adalah hak dari pelayanan umat. pastoral. Ya, pelayanan pastoral itu pasti akan mendapatkan. Jadi nggak hanya takutnya nih ada juga ya pertanyaan, saya gimana pelayanan misa kalau saya bukan Kardiwilasa ya? Bisa beda. Oke. Nah, itu jadi pertama kalau misalnya dia konfirmasi dulu ke ketua lingkungan, nanti ketua lingkungan menghubungi kami. Nah, paling tidak dari hasil konfirmasi ini kita akan gali maunya seperti apa sih? Seandainya pun belum ada keputusan, nah nanti kita akan monitoring terus karena biasanya ada keluarga itu masih jauh dulu ini mau gimana, atau ada yang mintanya seperti apa. Tetapi paling tidak data itu di awal kita sudah terima supaya nanti tindak lanjutnya kita akan tahu harus seperti apa. Gitu bagus sih. Sering. Memang butuh kerja sama semua. Selagi ini kan bukan pelayanan satu seksi doang, enggak, tapi umat ini bersama-sama lah. Jadi kayak pagayuban gitu ya. Harus sama-sama supaya ini jalannya lancar. Kita bantu ya, kedukaan supaya dia juga bisa mengalami peristiwa ini dengan tenang ya. Terus proses pemakamannya bisa berjalan lancar juga sesuai harapan keluarga gitu. Iya ya. Berarti memang umat paroki nih yang belum daftar silakan loh mendaftarkan diri untuk mengikuti sebagai peserta Kardiwilasa ya Pak Doni ya. Dan kalau mau mendaftarkan diri tidak bisa juga langsung ke seksi Kardiwilasa. Oh, itu nggak lewat seksi Kardiwilasa. Nanti mereka harus mendaftarkannya melalui ketua lingkungan. Ya, melalui ketua lingkungan masing-masing. Nanti dari ketua lingkungan baru memberikan form pendaftaran tersebut ke seksi Kardiwilasa. Karena kan kita kalau Kardiwilasa nggak tahu bener gak nih umatnya lingkungan yang bersangkutan. Kita nggak tahu dari mana. Oh, dia ada kakaknya, ternyata di lingkungan bener kan nih orang ini ada nih di situ gitu kan. Jadi prosedur pendaftarannya seperti itu. Terus pada saat misalnya ada kedukaan pun tetap melalui ketua lingkungan. Makanya biasanya ketua lingkungan juga akan sering melakukan atau sering mengingatkan mengenai ayo yang belum bayar iuran mesti bayar. Iya ya. Jadi kalau diingatkan dari ketua lingkungan pun ya harus dijalankan karena pada saat kita mengalami kedukaan ya ketua lingkungan juga nanti yang akan melakukan pengurusan. Jadi makanya dia harus kenapa dia kadang ngejarin ya kasarnya dalam tanda kutip ya, artinya mengingatkan, oh yuk bayar dong iurannya nih belum, ini baru sekian, belum di tahun ini misalnya belum selesai. Dia akan selalu mengingatkan karena apa? Pada saat dia jadi kedudukan, kalau ada, karena kita kan ada gini, ada ketentuan, ketika 6 bulan berturut-turut tidak melakukan iuran Kardiwilasa, maka seksi Kardiwilasa Paroki Santo Andreas bisa atau diberikan kewenangan untuk tidak memberikan pelayanan yang tadi. Tanah makam, ambulans, seperti jenazah itu bisa. Nah, makanya ketua lingkungan pasti akan melakukan itu. Iya ya, mengingatkan terus. Jangan sampai. Karena asumsinya jangan lebih 6 bulan itu takutnya nih orang masih ada atau di sini apa gimana, terus sudah pindah atau seperti apa gitu. Ya itulah yang bisa dijelaskan sedikit gitu tambahan. Berarti banyak banget ya kemudahan dari iuran tadi untuk keluarga ini keluarga yang mengalami kedukaan sebenarnya ya. Sangat membantu. Nah ini kan suka ada nih, aku dengar nih selingan nih kan suka ada ini netizen tuh nanya-nanya gitu nih. Sebenarnya uangnya tuh disimpan di siapa? Lalu penggunaannya tuh gimana sih? Aman nggak gitu loh? Takutnya wah di apa? Gitu. Iya kan ya, agak-agak sensitif gimana gitu kalau uang itu? Iya, saya bantu Mas Joni. Jadi kalau iuran itu, Pak Joni ini dibantu sama tim. Ada 2 orang timnya, satu bagian pengumpulan dana, ya, mulia Ibu Gresta ya. Oke. Kedua ini yang pencatatan dan pelaporan, Ibu Heri, kata
Bu Rina. Jadi tim ini bekerja sama untuk mencatat dan melaporkan ya, mengumpulkan dan melaporkan itu. Jadi semua dana yang dikumpulkan, yang diterima dari peserta iuran Kardiwilasa ini akan dikumpulkan oleh tim Kardiwilasa. Tim Kardiwilasa. Nanti uang itu akan disetorkan ke bendahara paroki. Nanti bendahara paroki itu punya rekening khusus untuk iuran Kardiwilasa. Iuran Kardiwilasa ini akan dilaporkan secara rutin juga kepada para anggotanya melalui ketua lingkungan. Biasanya Ibu Rina ini, Bu Heri ini akan membantu untuk memberikan informasi kepada ketua lingkungan ya, secara bulanan. Jadi secara bulanan. Siapa yang kemarin setor tercatat di situ. Jadi yang nyetor bisa tahu, ya saya sudah dicatat nih gitu. Jadi kita transparan memberikan laporannya. Lalu uang yang terkumpul tadi itu juga bagian dari laporan paroki kepada keuskupan. Dananya itu kita kasih tahu. Ini rekening, salah satu rekening adalah rekening Kardiwilasa. Nah itu laporkan juga ke keuskupan. Jadi dananya pasti clear, siapapun mau lihat mau tanya kapanpun sebenarnya bisa. Jadi penggunaannya juga termasuk di situ secara penggunaan siapa yang kedukaan, dananya kan dicatat sebagai pengeluaran oleh bendahara paroki dan itu juga dilaporkan. Jadi bisa kelihatan. Berarti semuanya aman tuh guys. Jadi aman lah ya kalau mau ikut Kardiwilasa, nggak usah mikir ini duitnya kemana, nanti duitnya jangan-jangan di kantong. Enggak loh. Ternyata disetorkan ke keuskupan juga tahu. Jadi nggak usah takut guys, harus ikut Kardiwilasa ya. Itu ya rutin ya. Tuh rutin, jangan sekali-sekali. Karena itu penggunaannya berkelanjutan dan sebagai bukti pelayanan kasih kita juga, karena iuran itu seperti dari kita untuk kita. Dan dari kita oleh kita untuk kita. Jadi semuanya memang untuk pelayanan semuanya. Sejak dibentuk seksi Kardiwilasa ini informasi dari Romo Eng juga sih, pernah pengalaman juga beliau di paroki lain, uangnya tuh karena nggak tertib ya, lama-lama habis, begitu mau kedukaan nggak ada ya. Gitu. Tapi sejak dibentuk ini puji Tuhan kita aman semua ya. Dengan baik nih semua umat yang kedukaan sampai dengan saat ini. Kecuali ada bom atom meleduk ya. Jangan sampai itu ada bom atom meleduk. Berarti memang laporan itu selalu diberikan setiap bulanan. Jadi bulanan itu kita akan melakukan tadi ya seperti rekap. Jadi prosedurnya kurang lebih detailnya ya. Detailnya itu ada dari lingkungan akan melakukan penyetoran ke paroki Santo Andreas. Nanti ada PIC-nya tadi Ibu Mulyani, dia akan menerima uang tadi baik secara cash atau secara transfer. Nah, kalau transfernya pun tidak dilakukan ke rekening pribadi. Itu langsung ke rekening PGPM ya, paroki Santo Andreas. Jadi tidak dilakukan ke rekening pribadi ya. Nanti kalau misalnya dia sudah transfer, dia tinggal selampirkan konfirmasi bukti transfernya, bawa bukunya ini, bawa namanya ini. Kalau yang cash nanti sama, dia akan rekap siapa namanya. Setelah direkap oleh Bu Mulyani, nanti direkap secara penerimaannya. Setelah itu nanti Ibu Rina akan melakukan pencatatan. Dicatat dulu di iuran ini. Sudah dicatatkan, sambil Bu Mulyani prosesnya akan menyetorkan ke PGPM tadi yang uang cashnya. Bu Rina melakukan pencatatan dari hasil laporan dari Bu Mulyani. Nah, pencatatan inilah akan diberikan atau dilaporkan kepada masing-masing ketua lingkungan. Ya, umat pun nanti akan bisa cek. Ya, umat saya udah nyetor, ternyata kok saya udah nyetor tapi belum ada namanya gitu misalnya. Belum update, bisa jadi terjadi seperti itu ya, belum update itu karena mungkin biasanya dari lingkungan pun dia akan kumpulnya secara kolektif ya. Jadi ketika baru disetor, kalau cuma satu orang dia nggak mungkin juga kadang tunggu beberapa periode mereka yang menentukan. Jadi itu kebijakan dari lingkungan juga ya. Nanti setelah terkumpul mereka baru akan konfirmasi ke Ibu Mulyani, Bu nanti kita janjian saya akan melakukan penyetoran. Nah, bisa jadi pada saat laporan laporan dari Bu Rina tadi diberikan, mungkin dari pihak lingkungan pun
istilahnya sederhananya kuotanya belum banyak nih. Jadi dia belum melakukan penyetoran. Tapi bisa di cross check, artinya nggak perlu khawatir, itu bisa ditelusuri karena PIC-nya sudah sudah ada PIC masing-masing. Oke. Jadi dari lingkungan pun biasanya menentukan PIC siapa yang akan mengumpulkan kardiolasa. Dan dari paroki sudah ada seksinya. Seksi kardiolasa pun sudah ditunjuk siapa PIC-nya. Selama mengikuti prosedur tadi, itu akan itu aman ya. Mudah juga ditelusuri ya. Nitip ke sana ke sini kan. Yang penting sesuai dengan itu aja. Oke, itu ya. Dengarkan tuh untuk para netizen. Jadi uangnya aman, tepat guna dan tepat sasaran pastinya ya. Nah, untuk sekali lagi nih. Jadi tuh maksud tuh iuran kardiwirsa itu diwajibkan atau bayaran sukarela? Atau ada bagaimana? Kalau saat ini kebijakan dari paroki adalah iuran kardiwirsa per kakak minimal 10.000 rupiah. Wah, itu lumayan murah ya. Jadi buat ngebasok lah ya. Iya, coba cek toko sebelah. Ya, ada yang menerapkan per orang juga. Oh, ada yang menerapkan per orang juga. Ada yang menerapkan per kakak juga, bukan 10.000. Jadi dia itu macam-macam. Tapi kita sampai sekarang masih tetap masih 10.000. Makanya tadi saya bilang adalah minimal. Jadi ketika misalnya ada anggota keluarga yang sudah bekerja, dia boleh ikut nambah lah ya. Menambah dari nilai minimal tadi gitu. Diharapkan bisa seperti itu. Kemungkinan naik enggak iurannya, sebenarnya kita pernah naikin juga. Pada saat kita bentuk itu, kita lihat bahwa perlu dinaikkan. Ya. Tapi kita tambahin waktu itu fasilitasnya ada tanah makam. Iya. Oke. Depannya seperti apa tergantung dinamika yang terjadi. Betul. Tapi sepanjang ini masih sama ya. Jadi besaran iuran pun ada beberapa pertimbangan ya dulu. Kalau misal saat pertama kita dibentuk tuh masih 5.000. Oh, itu 5.000 tempat mereka bentuk. Tetapi ngelihat dinamika bahwa ada kesulitan tanah makam, terus harga mulai naik gitu kan tanah itu. Akhirnya kita tetapkan iuran itu di angka 10.000. 10.000 juga bukan hanya, bukan karena tadi ya biaya yang kita, tapi ditambah lagi dengan fasilitas yang lain. Supaya semua bisa di cover dengan baik, tetapi juga tadi jangan sampai tadi yang Pak Gesit bilang ya, Romo yang juga tadi bahwa sampai nggak ada dananya. Repot juga gitu ya, siapa yang mau bayar? Aduh, kalau kayak gitu mendingan ya 10.000 mah. Itu bayarnya tuh per bulan atau ya kalau untuk tahun? Pembayaran teknisnya ada dua biasanya ya. Ada yang per bulan atau ada yang mau saya setahun aja lah gitu. Mau setahun langsung. Atau ada yang saya pas lagi ada nih saya untuk sekian bulan dulu. Nah, itu teknisnya diserahkan dari kebijakan di masing-masing lingkungan. Cuma yang diharapkan adalah pada saat bulan berjalan itu sudah kami sih mengimbau untuk sudah melakukan pembayaran iuran gitu. Iya, 10.000. Jadi kalau pada saat sosialisasi kita sampaikan ke ketua lingkungan. Kalau ada warga yang belum, sebaiknya didaftarkan. Lalu iurannya supaya bayar bisa barengan toh, 10.000 dibagi-bagi. Iya, misalnya ada 5, 2.000 kan ya. Atau gantian hari ini bulan ini si keluarga A yang bayar itu bayarin, keluarga B. Jadi fungsi sosialnya tadi benar-benar terjadi gitu. Karena apa tadi bukan resiko. Kemungkinan pada saat kedukaan itu keluarga bisa udah pasti. Gitu. Pasti itu. Kan yang jadi keluarga terdekat siapa? Ya lingkungan. Iya, lingkungan. Lingkungan itu juga yang nanggung sebenarnya. Kalau keluarganya nggak mampu, nah daripada nunggu itu lebih baik kan dari awal udah diiur barengan gitu misalnya. Bisa dilakukan, ini hanya anjuran aja. Tapi itu memang bagus sih Pak. Kalau misalnya aku dengar, kalau misalnya 10.000 sih worth it lah ya, daripada nggak setiap hari juga bayar ya kan, cuma sebulan sekali kan. Makan bakso 10.000 juga bisa, tapi kan nggak ini banget, di teman bakso langsung habis udah selesai. Kan kalau kita mengalami kedukaan kan nggak tahu kapan ya, kita pasti akan mengalami kedukaan, hanya waktunya kita tidak tahu. Kadang datangnya seperti pencuri, seperti Romo. Waktunya nggak ngelihat juga lagi pegang duit apa enggak? Iya, nggak lihat. Saya kalau meninggal saya lagi pegang duitnya kan nggak mungkin juga ya Pak ya, bener ya. Ini memang harus membantu. Jadi untuk para umat paroki Santo Andreas jangan lupa bayar iuran.
Dan jangan lupa juga buat daftar tentunya ya. Yang belum daftar, Yang belum daftar silakan mendaftar. bisa ikut serta menjadi anggota Kardiwilasa. Oke. Nah, dari semua penjelasan tadi nih, saya juga mau ikut endorse ah. Jangan lupa untuk membantu sesi Kardiwilasa untuk membayar iuran tepat waktu. Siapa tahu nih kan yang mendengarkan nih, waduh, iya saya lupa belum bayar nanti bulan ini. Langsung bayar tiba-tiba. Atau belum ikut serta. Iya, langsung jadi bisa daftar. Berarti tadi daftarnya itu memang harus ke ketua lingkungan dahulu ya. Nanti kalau intinya itu proseduralnya seperti itu. Kalau misalnya ada merasa lupa atau bagaimana, nggak apa-apa gitu, bisa konfirmasi ke kita, nanti kita akan bantu untuk mengarahkan. Intinya sebisa mungkin ada yang mau mendaftar akan kita bantu. Yang kedua, kalau ada kedukaan pun sebisa mungkin kita akan memberikan pelayanan yang terbaik, yang sesuai dengan apa yang diharapkan dari keluarga yang berduka. Berarti itu dari ketua lingkungan minta form, apa saya mau ikut Kardiwilasa, gimana caranya gitu. Jadi ketua lingkungan akan memberikan formnya. Iya. Setelah diisi kembali ke ketua lingkungan juga. Iya, nanti dikasih ke ketua lingkungan, dia akan konfirmasi. Nanti kan ada beberapa tanda tangan validasi. Bahwa ini memang warganya, ada lampiran. Ada lampiran kakaknya ya. Nanti di situ ada apa-apa yang mesti dilampirkan. Ya, kalaupun dia belum punya kakak, gimana? Itu termasuk salah satu case ya. Misalnya saya sudah terdaftar, tapi baru mendaftar, sorry. Cuma kartu keluarga fisiknya saya belum terima. Ya nggak apa-apa. Tetapi kita dikasih konfirmasi misalnya bahwa memang ini sudah masuk di sekretariat paroki, cuma belum ada fisiknya, belum keluar. Ya, tapi dia sudah terdaftar secara tidak langsung, bahwa memang dia sudah terdaftar, cuma fisiknya aja yang belum ada. Itu bisa juga seperti itu gitu. Jadi nggak kaku-kaku amat gitu ya. Atau bisa menghubungi nomor yang tertera di bawah sini. Ada nanti kita bikin nomor di bawah ini. Sekretariat paroki lah. Jadi itu kan pusat informasi. Jadi umat yang terdaftar atau belum terdaftar bisa bertanya. Langsung bertanya ya. Diarahkan ya. Nah, karena kalau tidak bertanya sesat di jalan. Biasa gitu kan, kalau kita nggak berani nggak nanya sesat bagaimana kan ya. Jadi kita emang harus lebih istilahnya kooperatif lah ya sebenarnya ya. Jadi tadi menyambung tadi, lebih kooperatif supaya manfaat konkretnya, iya, manfaatnya pun kita dapat, bisa didapatkan gitu. Kalaupun belum dari podcast ini masih ada yang belum masih penasaran atau seperti apa, kami dari tim Kardiwilasa siap membantu untuk menjelaskan. Atau misalnya dari ketua lingkungan boleh kumpulin gitu ya, waktu aja, bukan masa dulu. Kami mau sosialisasi dari Kardiwilasa. Oke, berangkat. Kita datang daftar bareng bisa. Kalau misal langsung pada saat ini biar langsung ingat, udah pada saat sosialisasi di masing-masing lingkungan kita siapkan juga formnya. Oke, jadi mau mau daftar langsung on the spot bisa ya. Jadi nggak usah bolak-balik. Pulang lagi, mikir lagi, boleh. Jadi langsung serahkan langsung. Dan itu memang sudah dilakukan di semenjak kita ada seksi Kardiwilasa, itu kita sudah melakukan kunjungan ke masing-masing lingkungan, ke lingkungan wilayah untuk melakukan sosialisasi, karena memang sosialisasi ini nggak bisa satu kali sih ya, nggak bisa. Iya. Kalau kita bilang berkali-kali, dulu sudah dijelaskan masa lupa lagi, nggak juga. Namanya orang kematian kan ya, nanti aja lah. Iya, yang mumpung belum nggak tahu ya pada umur itu ya. Jadi sosialisasi pun bahkan di salah satu lingkungan itu bisa 2-3 kali, nggak apa-apa. Kami juga yang penting kita tinggal koordinasi. Kami ada jadwal ini, bisa nggak kita matchingin waktunya supaya lakukan sosialisasi? Ya sudah, nggak apa-apa. Saya lebih senang begitu, karena biasanya pada saat sosialisasi itu banyak pertanyaan yang bukan textbook lagi, karena ya jadi ada yang merasa saya udah tua nih ya. Pak, saya kan umur saya misalnya udah ya, ada yang biasanya oma-oma nih yang udah mulai udah aware ya, saya siap-siap nih. Walaupun pertanyaannya kalau orang bilang ini
ini banget ya pertanyaan. Tapi ya nggak apa-apa. Bagi kami seksi kardiwilasa adalah ada hal yang mungkin kita juga nggak kepikirin. Oh iya ya ternyata kalau misalnya seperti ini bagaimana. Jadi kalau bicara case tadi yang Mbak Bibi bilang banyak. Tapi dengan waktu sosialisasi itulah case-case yang tadinya kadang tidak terpikirkan itu disampaikan langsung oleh umatnya. Nah, kalau disampaikan kita akan lebih enak bagi saya juga untuk menjelaskan. Jadi menjelaskan case ini, jadi umat yang hadir di situ juga jadi lebih ngerti ya. Jadi lebih paham lagi. Lebih paham lebih. Seperti apa? Bahkan juga kita bisa ngasih berikan testimoni juga karena ada umat yang sebelumnya pernah mengalami dan mendapatkan pelayanan dari kardiwilasa. Jadi dia juga kita kasih kesempatan untuk memberikan testimoni tadi apa yang mesti apa yang manfaat benefit yang benar-benar mereka rasakan atau dari kami juga bisa menanyakan apa sih yang masih kurang supaya pelayanan ini menjadi lebih baik. Lebih baik ya. Berarti memang tuh harus ini ya. Karena kalau misalnya berdasarkan testimoni tadi, aku juga punya testimoni sebenarnya. Karena saya juga pernah mengalami kedukaan juga nih. Waktu mama saya meninggal itu waktunya COVID tuh. Itu COVID kan susah banget ya. Padahal dia meninggalnya di rumah, tapi tetap yang prosedurnya memang harus kita jalanin. Jadi kita langsung telepon seksi kardiwilasa, aman semua, puji Tuhannya ya, saya rajin bayar jadinya ya. Jadi semuanya lancar saya. Dan memang sangat membantu sekali. Karena boro-boro mau ngingat petinya mau yang mana, mau dimakan minimal saya pusing gitu waktu itu ngeliat. Karena baru melahirkan langsung kedukaan kan. Itu benar-benar memang nggak ada pikiran ke sana. Jadi ada pas itu lapor ketua lingkungan. Karena kebetulan ketua lingkungannya suami saya, jadi ya ketua lingkungannya melaporkan. Langsung tuh ambulans datang, menjemput, lalu membawa ke rumah duka. Itu kita sama sekali tidak mengeluarkan biaya. Dan memang pada sampai saat pun diurus juga sama Sentra Medica dan benar-benar welcome sih, karena kan pada saat itu langsung kardiwilasa datang, oh ini benar loh, ini umat kita, dia berkas-berkas juga udah dibantu siapkan, ini benar umat kita, jadi tolong di inilah gitu. Ternyata memang semuanya lancar, rumah duka juga dapat, pelayanan dapat, petinya pun bagus sih menurut saya mah. Itu mah nggak usah lah peti yang tinggi-tinggi, nggak usah. Menurut saya itu udah bagus banget loh, itu udah yang istilahnya bukan yang kayu biasa yang polos coklat gitu, enggak, ini yang benar-benar gambar Yesusnya gitu, kan keren menurut saya mah, bagus lah. Jadi buat para, jadi kapan mau dipesenin? nggak pesan sekarang sih. Bagus sih, saya lihat kan kalau yang zaman waktu Februari itu kayaknya gue ngapain gue kardiwilasa, petinya juga begitu gitu kan, coklat doang gitu kan, kayak zaman Pulasara dulu. Zaman Pulasara dulu kan coklat semua gitu, monoton gitu coklatnya. Kalau ini kan enggak, warnanya putih, terus ada apa sih, gambar iya, gambar zaman terakhir. Bagus lah, jadi worth it lah untuk yang kardiwilasa. Berarti cuma 10.000 per bulan, itu manfaatnya banyak banget. Dan makam pun itu langsung udah digali. Saya juga bingung. Katanya saya yang makan mama saya mana Pak? Silakan ibu pilih aja sendiri katanya. Pilih yang mana terserah ibu katanya. Wih, saya pilih yang paling depan. Itu udah siap lah semuanya. Kalau untuk liturgi kan memang pelayanannya beda lagi kan ya memang. Jadi memang yang waktu kita dapatkan itu pelayanan penjemputan tadi, mulai dari ambulans, lalu kemudian di rumah duka sama saat dimakamkan. Jadi memang sangat membantu sekali. Jadi buat para umat lingkungan di sana jangan lupa deh ikut kardiwilasa, jangan sampai enggak. 10.000 mah ya anggap aja buat ngebaso sebulan, sumbangin dulu ya kan Pak ya. 10.000 mah sekarang nggak ada bakso juga nggak ada 10.000, 12.000 seporsi. Wah, makanya udah deh, pokoknya jangan sampai tidak ikut kardiwilasa karena itu sangat membantu sekali. Karena kardiwilasa itu merupakan tadi bentuk pelayanan kasih dari gereja untuk kita, dari kita. Pokoknya semuanya memang buat kita juga kan ya, nggak yang sampai gimana-gimana. Dan tentang saja uangnya aman ya, jadi semuanya transparansi. Karena aku juga ikut lingkungan, setiap bulan tuh memang suka ada
Bapak Ibu berikut laporan kadaluarsa bulan sekian. Oh itu yang udah ada PDF ya Pak ternyata. Saya juga luar biasa. Jadi tertawa nih keluarga ini sudah digunakan untuk ini memang transparan sekali. Jadi jangan sampailah kita nggak ikutan. Nah dengan obrolan podcast kita hari ini kan bisa membuka wawasan kita tentang kadaluarsa dan tadi sudah ada beberapa jawaban juga dan ada case-case yang sudah kita dengar tadi bagaimana kita mendapatkan pelayanan dari kadaluarsa, kemudian alur dari kadaluarsa sendiri ya Pak ya, dan proses bagaimana kita mendaftarnya itu sudah tahu. Dan kalau misalkan ada yang kurang jelas nih, misalkan di sini tuh wah kurang banget gitu kan ya, karena nggak bisa Ya, langsung gitu kan, itu bisa menghubungi Pak Jonitan atau melalui ketua lingkungan tentunya ya. boleh. Jadi kalau ada yang kurang jelas, Ada yang kurang mungkin jelas. kita juga terbatas di podcast kan masih Iya. terbatas waktu ya. Pas kalau mau bicara kadaluarsa itu kalau Panjang ya. di alokasi kalian sosialisasi Pak 2 jam, iya. Lewat Tapi tuh pasti saya ya. bilang biasanya sebelum makan dulu ya, misalnya atau tama-tama dulu baru kita sosialisasi. Karena dari alokasi yang biasanya 2 jam pasti bisa lebih dari 2 jam. 2 jam. Jadi kalau misalnya ada yang kurang jelas dari penjelasan kami juga dari seksi kadaluarsa di podcast ini bisa menghubungi ketua-ketua lingkungannya masing-masing atau pada saat misalnya kita berpapasan di jalan di gereja itu bisa langsung menanyakan juga boleh gitu. Berarti kalau tadi misalkan suka ada kayak apa tuh, kalau untuk menyetorkan tadi bisa ke Bu Mulyani ya, tapi atau juga ke ketua lingkungan biasanya ya. Kalau menyetorkan tidak bisa pribadi, harus kolektif. Harus kolektif ya, melalui ketua lingkungan. Karena nanti ketua lingkungan kan mereka juga harus punya data ya. Nah, jadi kami pun tidak akan menerima setoran secara mandiri. Jadi tetap semua harus distorkan lingkungan baru berarti itu. kami ke PGPM direkap, nanti rekapan tadi akan kita serahkan kepada ketua lingkungan untuk dibagikan ke umatnya dengan cara dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh lingkungan. Oke, terima kasih nih Pak Gesi sama Pak Joni ya yang sudah mau mampir di podcast kita ini untuk menjelaskan kadaluarsa tadi. Jadi supaya wawasan umat terbuka, oh kadaluarsa itu untuk ini. Jadi supaya membantu kita dalam mengalami proses kedukaan. Jadi jangan sampai kita tidak ikut kadaluarsa. Oke, buat teman-teman semua di sana, sampai jumpa di podcast kita lain kali nanti dengan tema yang berikutnya yang lebih berbeda. Oke, terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Dah.